RTX 3050, RTX 3060 yang 8GB dan juga yang 12GB harusnya dalam waktu dekat ini akan terkoreksi harganya, akan turun lumayan drastis harusnya. Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Kami baru pulang dari Computex Taipei kurang lebih 2-3 hari yang lalu ya untuk meliput Computex 2023. Kurang lebih 7-8 hari ya, dan cukup melelahkan ya. Jadi gini, sebelum kita berangkat kemarin kita sempat upload video tentang RX 7600 VGA card AMD Radeon yang baru. Waktu itu kita upload bersamaan dengan peluncuran VGA card tersebut di market, dan kesimpulan dari video tersebut saya ngomong VGA card itu punya potensi yang oke ya, karena price performanya dapat. Harganya cukup terjangkau di harga 4 jutaan dan performanya juga slightly better sedikit di atas RTX 3060 12GB dengan beberapa kelebihan lain seperti adanya EV1 encoder. Dan di akhir video, waktu saya ngomong di video tersebut, saya ngomong kalau VGA card ini juga punya daya destruktif yang cukup mengerikan untuk merusak tatanan harga VGA card sekarang karena price performance-nya. Dan saya prediksikan di waktu yang tidak akan lama lagi, baik dari pihak Nvidia maupun AMD akan menurunkan harganya cukup signifikan. Waktu itu saya closing dengan statement seperti itu. Dan ternyata terbukti kurang lebih 3 hari yang lalu saya dapat informasi ketika saya masih di Computex kalau Nvidia ngejas harganya cukup signifikan. Ya, sebenarnya menurut saya bukan semata-mata karena RX 7600 ya Nvidia menurunkan harganya untuk 30 series terutama 3060 Ti ke bawah ya. Tapi karena memang di waktu yang cukup bersamaan dengan peluncuran RX 7600 kemarin, Nvidia juga meluncurkan SKU baru yaitu RTX 4060 Ti di level harga 7-8 juta rupiah. Ya, di level harga tersebut sebelum ada 4060 Ti itu dihuni oleh 3060 Ti. Jadi ketika ada 4060 Ti yang lebih baru dan lebih kencang, secara otomatis 3060 Ti ini juga akan turunkan harga karena terlalu dekat dengan 4060 Ti nggak bakalan laku. Dan efek dominonya VGA card di bawah 3060 Ti juga akan menjaga jarak dengan 3060 Ti dan seri-seri di bawahnya ikut turun harga juga. Jadi kalau kita lihat sekarang 30 seriesnya Nvidia terutama 3060 Ti ke bawah itu turunnya cukup signifikan. 700 sampai 1 juta rupiah kalau saya amati segitu ya besarnya ya. Jadi kalau kita ngomong 3050, 3060 8GB, 3060 12GB dan 3060 Ti itu terkoreksi cukup besar ya. Ya, kalau saya lihat di market memang belum seragam ya, belum semua seller itu menetapkan harga baru ya, walaupun informasi dari distributor beberapa brand itu sudah masuk ke saya dan memang valid harganya turun cukup signifikan, cuman tidak sesederhana itu ya, ini bisnis ya, beberapa seller juga harus melihat apakah ada proteksi harga dari distributornya masing-masing brand, ataukah memang harus dijual dengan menjual rugi dengan mengejas harga dan menyesuaikan dengan harga terkini, itu memang jadi pertimbangan ya. Tapi saya sudah lihat ada beberapa brand yang memang beberapa seller juga sudah menjual di rekomendasi harga yang sudah harga baru yang sudah diluncurkan, sudah diumumkan oleh distributor. RTX 3050 ya dari berbagai brand yang entry level itu sudah mulai dijual di angka sekitar 3,7 sampai 3,8 juta untuk seri entry levelnya. Mungkin yang seri-seri menengahnya sekitar 4 juta lebih sedikit lah. Terus RTX 3060 itu yang versi 8GB itu sudah mulai dijual yang cari entry level di harga sekitar 4,6 juta. Dan kalau yang versi 12GB 3060 itu beberapa brand seperti Inno3D dan Zotac itu sudah ditawarkan di angka sekitar 4,8 juta untuk yang 12GB ya. Dan kalau 3060 Ti harusnya untuk yang seri entry level ada di kisaran harga 6 juta lebih dikit lah ya yang untuk seri yang entry level. Ya memang begitu ya, kalau di VGA card memang harus mengikuti hukum price performance ya. Kita harus si seller si brand juga harus melihat positioning performance dan juga harganya dibandingkan dengan beberapa seri di atas dan di bawahnya dan disesuaikan mengikuti hukum price performance. Kalau dari sisi AMD sendiri memang lebih instan ya. Waktu RX 7600 diluncurkan itu ada 2 SKU yang saya pantau turunnya cukup signifikan. RX 6600 dijual di angka 3,3 juta, sebelumnya harganya 4 juta, suddenly turun 700.000. Dan RX 6650 XT ya, waktu itu juga kurang lebih turunnya sekitar 500 ribuan. Sekarang harusnya ada di harga sekitar 4 sampai 4,2 juta. Ya, dengan fenomena penurunan harga baik dari Radeon sisi AMD Radeon maupun sisi Nvidia RTX 30 series ya. Dan beberapa harusnya juga semakin susah nih. RTX 2060 saya masih punya. Ini minggu lalu masih dijual sekitar 4,5 juta ya. Tapi kalau kita lihat harga sekarang ketika RTX 3060 12GB aja sudah ada yang di angka 4,8 juta, harusnya ini juga harusnya disetting di bawah 4 juta ya. Harusnya sedikit di atas RTX 3050 lah. Karena performanya lebih kencang yang 2060.
Ya, dari sisi AMD sendiri selain 6600 dan 6650 XT kayaknya yang 6700 XT juga tidak terlalu ada perubahan harga. Jadi yang signifikan itu cuma di dua seri itu ya, 6600 sama 6650. Nah, kalau menurut saya gimana dari sekian banyak perubahan harga VGA card baik dari Nvidia maupun AMD, ada nggak poin-poin atau tipe-tipe yang menarik ya? Jujur aja kalau secara umum untuk gaming ya, kita ngomong untuk gaming ya, saya tetap lebih tertarik pada RX 6600. Kenapa bisa begitu? Karena memang secara officially AMD itu sebenarnya mempersiapkan si RX 6600 ini untuk head to head dengan RTX 3060 yang 12GB. Sedangkan kalau kita lihat gap harganya sama-sama entry level series ya, itu masih ada gap harga 1,5 juta lebih mahal yang 3060. Walaupun saya nggak bilang RX 6600 bisa benar-benar equal dengan RTX 3060 12GB ya. Cuman dengan perbedaan harga 1,5 juta, menurut saya itu masih terlalu besar ya. Jadi memang gapnya terlalu jauh ya. Dan di bawahnya RTX 3060 12GB kan masih ada RTX 3060 8GB ya. Jangan lupa ya, RTX 3060 8GB itu bukan cuman beda di besarnya VRAM-nya doang, tapi juga base bandwidth memorinya beda. Yang 8GB cuma 128 bit. Sedangkan yang 12GB itu 192 bit. Secara performance juga menurut saya cukup signifikan ya. 3060 12GB lebih kencang dibandingkan yang 8GB karena ada perbedaan bus bandwidth di memori ya. Terus kalau kita ngomong dibandingkan RX 6600, kalau dibandingkan 3060 8GB, saya lihat masih ada perbedaan performance gaming yang cukup signifikan, lebih kencang yang 6600. Apalagi dibandingkan RTX 3050 yang secara umum juga masih di bawah 2060 ya performa gamingnya ya. Jadi kalau kita ngomong 3050 aja harganya masih ada di atas RX 6600, sedangkan perbedaan performanya harusnya cukup signifikan ya. Jadi menurut saya yang paling menarik 6600 ya kalau kalian ingin gaming ya. Kalau kalian untuk aplikasi-aplikasi produktif saya tidak bisa ngomong, itu benar-benar personal dan tergantung dengan aplikasi yang kalian gunakan, karena sudah jadi rahasia umum kalau QDAV itu lebih efisien dibandingkan OpenCL-nya si Radeon kalau untuk beberapa aplikasi produktif. Dan kalau saya amatin, ternyata hampir semua komponen utama PC itu sedang drop ya harganya ya. Entah kenapa ya. Prosesor, motherboard, terus RAM, DDR4 maupun DDR5 tuh turunnya signifikan sekali loh. Apalagi storage ya, SSD ya. SATA maupun NVMe sudah nggak punya harga diri sekarang. 120GB itu 100.000 kali sekarang ya, saking murahnya ya. 256GB 200.000, SATA itu segitu kalau saya amati di market. Ya jadi kayaknya ini saat yang sangat tepat buat kalian yang ingin merakit PC ya. Kalau kalian sudah nabung, terus punya spesifikasi idaman yang sudah kalian coba utak-utik, coba kalian konversi, kalian coba cek-cek harga lagi. Mungkin dengan harga yang sama kalian bisa dapat spesifikasi satu level di atasnya ya. Misalkan dulu pengen 3060, sekarang dapatnya 3060 Ti. Misalkan dulu pengennya 6500, mungkin dapatnya 6600 sekarang. Terus kalau mungkin dengan spesifikasi yang sama juga kalian pasti dapat harga yang jauh lebih murah sekarang kalau kalian rakit PC ya. Jadi ini momen yang pas buat kalian yang ingin upgrade ataupun ingin ngerakit PC baru, kayaknya momennya pas banget ya. Hampir semua itu terdiskon besar-besaran, dari prosesor, RAM, motherboard, VGA card, apalagi storage ya, SSD ya. Ya itu ya yang bisa kita sharing pada video singkat dan sederhana ini. Informasi harga terutama VGA card semuanya pada turun, dan ini kabar gembira buat kalian yang ingin upgrade atau ingin beli VGA card atau ingin ngerakit PC baru. Tapi mungkin kabar yang agak menyesakan buat kalian yang baru beli VGA card mungkin 2 minggu yang lalu ya. Sekarang harganya turun. Jadi cukup sabar aja lah, nikmatin yang ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.